Sejarah Alfamart, cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Sejarah Alfamart bermula pada tahun 1989, ketika perusahaan ini didirikan oleh Djoko Susanto, seorang pengusaha yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Awalnya, nama perusahaan ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya, yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan grosir. Nama Alfamart mulai dikenal pada tahun 1999, ketika perusahaan ini memutuskan untuk merambah sektor retail dengan membuka toko minimarket pertama mereka. Pada tahun 1989, perusahaan ini membuka gerai pertama di Jakarta. Sebagai langkah awal untuk memperkenalkan konsep minimarket, Alfamart mengambil inspirasi dari model bisnis yang sudah berkembang di luar negeri. Model ini berfokus pada kenyamanan, aksesibilitas, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tahun demi tahun, Alfamart memperluas jangkauannya dengan membuka cabang-cabang baru di berbagai kota besar Indonesia. Perusahaan ini kemudian mendapatkan sokongan dari PT HM Sampurna Terbuka, yang pada saat itu menjadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Pada awal tahun 2000-an, PT Sumber Alvaria Trijaya melakukan perubahan besar dalam struktur perusahaan mereka. Pada tahun 2002, Alfamart resmi mengganti nama dan mulai fokus pada pengembangan gerai-gerai retail yang lebih banyak. Tahun itu juga menjadi tahun penting dalam sejarah Alfamart, karena mereka berhasil mengakuisisi lebih dari 141 gerai Alfa Minimart yang sebelumnya dimiliki oleh Alfa Retailindo. Dengan pengambilalihan ini, Alfamart mulai menata ulang strategi pemasaran dan distribusi mereka. Pada tahun 2009, Alfamart mengambil langkah besar lainnya dengan melakukan penawaran umum perdana IPO di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini membuat perusahaan ini menjadi lebih transparan dan memungkinkan mereka untuk menarik investor baru. IPO ini memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk ekspansi lebih lanjut dan memungkinkan Alfamart untuk mengembangkan lebih banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Alfamart tidak hanya fokus pada ekspansi gerai fisik tetapi juga berinvestasi dalam teknologi. Pada tahun 2010-an, Alfamart mulai mengenalkan layanan e-commerce dan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja, serta memperkenalkan berbagai inovasi dalam pelayanan seperti self-checkout dan sistem manajemen gudang berbasis teknologi. Penggunaan teknologi ini semakin mempercepat pengembangan mereka di era digital. Selain itu, Alfamart terus berkomitmen pada keberlanjutan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan berbagai program pelatihan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggan mereka. Alfamart juga mulai berfokus pada program-program sosial, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan kontemporer. Hingga saat ini, Alfamart telah berkembang menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia, dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Mereka terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Bahkan, pada tahun 2020, mereka mulai memperkenalkan layanan-layanan berbasis digital seperti layanan pesan antar dan pembayaran non-tunai. Alfamart juga tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis semata, tetapi juga berusaha memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin gencar untuk melibatkan diri dalam program keberlanjutan dan pengurangan limbah plastik, dengan menyediakan berbagai produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di seluruh gerai mereka. Salah satu tokoh penting dalam perjalanan Alfamart adalah Djoko Susanto, sang pendiri dan visioner di balik pertumbuhan perusahaan ini. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, Djoko Susanto menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Alfamart. Selain itu, sejumlah manajer dan eksekutif penting lainnya juga turut andil dalam keberhasilan perusahaan ini,
dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan ekspansi yang berkelanjutan. Alfamart menghadapi berbagai tantangan di pasar retail yang semakin kompetitif, terutama dengan munculnya pemain baru dan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergeser ke belanja online. Namun, dengan kekuatan merek yang sudah terbangun, serta komitmen untuk terus berinovasi, Alfamart berusaha untuk tetap menjadi pemain utama dalam industri minimarket di Indonesia. Dengan menggabungkan pengalaman lebih dari 3 dekade dan kesiapan untuk beradaptasi dengan era digital, masa depan Alfamart tampak cerah. Perusahaan ini berencana untuk memperluas jaringan mereka, meningkatkan layanan berbasis digital, serta memperkenalkan lebih banyak inisiatif keberlanjutan yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi pelanggan dan masyarakat.